Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jumpa lagi di Fordis Channel. Untuk kali ini kita akan belajar mengenai bagaimana penggunaan rumus-rumus dasar yang digunakan di Microsoft Excel. Nah, langsung saja ke materinya. Di Microsoft Excel, rumusnya itu sebenarnya banyak sekali ya. Di sini ada beberapa contoh. Ada rumus sum, itu digunakan untuk menjumlah data. Average, nah itu digunakan untuk mencari nilai rata-rata. And mencari nilai dengan perbandingan, dan masih banyak lagi rumus-rumus yang bisa digunakan di Microsoft Excel. Untuk lebih jelasnya, saya akan mempraktikkan rumus-rumus yang sering digunakan. Oke ya, saya masuk ke Microsoft Excel dulu. Kita buka Microsoft Excel. Nah, ini merupakan data yang sudah saya siapkan untuk pembahasan materi kali ini. Sebelumnya, tampilan awal Microsoft Excel itu akan kosong seperti ini. Nanti kita bikin datanya, kita ketik, kita bikin seperti yang tadi. Nah, mungkin dimulai dari nama, terus tadi ada mata pelajaran dan lain-lain. Di sini nanti ada mata pelajarnya apa, matematika contohnya misal. Di sini bahasa misal, dan lain-lain. Nah, ini kan merupakan satu kesatuan ya di dalam mata pelajaran. Jadi untuk kolomnya saya gabungkan seperti ini. Nah, jadi nanti dia akan bersatu atau menjadi satu seperti ini. Oke, itu untuk menggabungkan beberapa kolom menjadi satu di merge and center. Dua kolom menjadi satu. Kalau mau 4 kolom berarti di blok 4 terus diklik ini. Nah, seperti ini. Ini malah menjadi 5 ya. Oke, seperti itu. Nah, datanya saya setelah buat sendiri nih untuk datanya. Kita langsung bahas ke contohnya. Di sini saya akan mencari jumlah nilai semua mata pelajaran dari masing-masing nama. Nah, ini nanti contoh nilai matematika Ridwan akan saya jumlah dengan nilai bahasa Indonesianya Ridwan dan nilai siskomdiknya Ridwan, seperti itu. Kita pakai, berarti di sini kita menggunakan rumus sum atau sum untuk menjumlah data ya. Pertama, kita ketik sama dengan, terus kita ketikkan sum, kasih tanda kurung buka, kita blok kolom yang akan dijumlahkan itu kolom mana saja. Contohnya kan di sini kolom C5 sampai E5. Nah, seperti ini. Kalau sudah, kita kurung tutup. Nih. Langkah selanjutnya kita enter. Nah, jadi jumlah dari 78 ditambah 74 ditambah 79 itu hasilnya ini 231. Sehingga kita tidak perlu menjumlahkannya satu-satu, cukup menggunakan rumus saja udah ada hasilnya. Oke, selanjutnya di sini masih ada data yang masih kosong. Nah, caranya bagaimana? Untuk cara cepatnya itu tidak perlu kita ngetikkan sum lagi, tinggal kita arahkan kursor ke bagian pojok kiri, arahkan kursor ke bagian bawah pojok ini ya, yang ada tanda titiknya, kursornya ini. Nah, arahkan hingga berubah menjadi tanda plus. Kalau sudah, klik tahan mouse-nya, terus tarik ke bawah. Nah, seperti ini. Dia terus lepaskan. Nah, dia akan memunculkan hasil penjumlahan dari masing-masing nama ini tadi.
180 ini dapat dari 68 ditambah 60, maaf, ini 65 ditambah 60 ditambah 55, hasilnya itu 180. Seperti itu ya. Nah, ini akan sangat bermanfaat ketika datanya itu banyak. Misal ada 30 nama. Jadi kita tinggal menulis satu, terus kita tarik ke bawah. Nanti hasilnya akan keluar. Itu cara untuk mencari jumlah nilai. Nah, sekarang saya akan mencari nilai tertinggi dari masing-masing nama ini. Dia mendapatkan nilai tertingginya itu di mata pelajaran apa. Kalau kita lihat sekilas, Ridwan di sini itu dia nilai tertingginya adalah Siskomdik, yaitu 79. Ini kalau datanya sedikit kita melihatnya bisa cepat. Bayangkan kalau datanya itu banyak. Nah, kalau kita mencari nilai tertingginya dari ini, nanti akan lebih rumit lagi. Nah, saya contohkan dulu. Kalau mencari nilai tertinggi, kita menggunakan rumus max. Max ya ini ya. Kalau sini tadi sum. Nah, di sini. Oke. Langkah pertama, kita kasih tanda sama dengan. Lalu kita ketikkan max kurung buka awal. Nah, kita blok yang akan kita cari ini. Nah, ini ya. Lalu dikasih kurung tutup, kita enter. Nanti hasilnya pasti 79. Nah, seperti ini. Oke, jadi ini nilai tertinggi dari kolom-kolom ini. Oke, caranya tadi sama lagi, kita tarik ke bawah, kita lepas. Nah, dia akan berarti di sisa nih A mempunyai nilai tertinggi itu di mata pelajaran Siskomdik, yaitu 80 juga. Nah, seperti itu. Nah, sekarang kita mencari nilai terendah. Untuk mencari nilai terendah itu menggunakan menggunakan rumus min seperti ini. Kalau tadi max itu nilai tertinggi, sekarang nilai terendah itu min. Nah, pertama kita ketikkan tanda sama dengan, lalu ketikkan min kurung buka awal, kita blok mana yang akan dicari. Sini kasih turun tutup, enter. Nah, nilai terendahnya itu dia mendapatkan 74 di bahasa Indonesia berarti. Seperti itu ya. Untuk caranya sama lagi, tinggal ditarik saja, arahkan ke pojok bawah, terus diklik 2 kali, tahan, lalu tarik ke bawah. Nah, seperti ini. Ini untuk mencari nilai terendah. Nah, sekarang kita akan mencari nilai rata-rata. Nilai rata-rata itu didapat dari ini ya, ketiga mata pelajaran ini dijumlah dibagi menjadi 3, karena di sini ada 3 mapel. Oke, caranya seperti ini. Ini saya hapus dulu. Sama dengan, maaf, ini saya tambahkan dulu caranya. Ini rumusnya pakai average atau average. Nah, caranya sama dengan terlebih dahulu, terus ketikkan average, seperti ini, kurung buka awal, lalu kita blok nilai-nilainya yang akan dihitung rata-ratanya. Sini, terus ini sama ini. Oke, kurung tutup, kita enter lagi. Nah, jadi nilai ini itu didapat dari ketiga nilai mapel yang didapatkan Ridwan. Dia mendapatkan rata-ratanya 77. Nah, 78
ditambah 74 ditambah 79, hasilnya itu pasti 231 dibagi 3 mendapatkan hasil ini. Jadi kita tidak perlu menghitungnya satu persatu. Kalau sudah berapa, ini kita tinggal tarik saja. Contohnya kalau saya ingin mencari nilai rata-rata BOIM itu mendapat berapa, tinggal tarik saja, tidak perlu menulis lagi. Nah seperti ini. BOIM mendapat nilai 86 rata-ratanya. Ini untuk mencari data ya, mencari data sederhana biasanya menggunakan rumus-rumus ini. Nanti masih banyak lagi untuk rumus-rumus yang lebih kompleks. Contohnya seperti ini. Setelah mencari rata-rata biasanya kan mencari keterangannya, lulus atau tidak. Kalau di sini kan saya membuatnya itu untuk data menentukan nilai. Biasanya digunakan untuk rapot maupun nilai-nilai harian, ulangan seperti itu. Ini tergantung kebutuhan. Nah, untuk mencari keterangan ini menggunakan rumus if. If itu jika ya, jika. Nah, di sini saya sudah ini membuat satu rumus. Keterangannya di sini ya. Untuk lebih jelas ini aja. Nah, untuk cara membuat rumusnya sama. If ini digunakan untuk mencari keterangan. If artinya jika. Nah, jika ini I5. Di sini itu I5. I5 itu kolomnya. Kolom ini baris kelima. Itu nilainya sama dengan 60 atau lebih dari 60, berarti dinyatakan lulus. Kalau nilainya di bawah 60, otomatis nanti keterangannya tidak lulus. Seperti itu. Nah, nilai rata-rata Ridwan itu kan 77, berarti pasti nanti keterangannya lulus. Tetapi untuk nilai di sini belum ada ya. Coba saya ganti dulu supaya nanti biar tidak lulus, itu diganti sini misal nilainya 45. Nah, di sini dia nilainya 55 otomatis ya. Nanti berarti nilai di bawah 60 akan tidak lulus. Berarti data ini nanti akan terdapat satu siswa yang tidak lulus karena nilainya di bawah 60, yaitu 55. Sedangkan nilai yang lain itu di atas 60, berarti lulus. Ini untuk rumusnya ya, seperti ini tadi. If dalam kurung kolomnya yang akan dicari itu nilainya berapa, terus lebih dari sama dengan 60, itu 60 ini adalah nilai KKM biasanya, itu maka dia akan lulus. Tetapi jika kurang dari 60, maka dia akan tidak lulus. Ini perhatikan ya. Di sini itu saya menggunakan tanda petik. Sebelum tanda petik 2 itu ada koma. Biasanya setiap Microsoft Excel atau Microsoft yang tahunnya berbeda itu menggunakan tanda yang berbeda. Ada yang menggunakan titik koma seperti ini, titik koma. Nah ini ada yang menggunakan koma saja seperti ini. Nah ini itu bisa dilihat dari bawahnya ini ya. Ini itu petunjuknya. If logical test, koma value-nya if true, koma value-nya if false. Jadi kejadiannya seperti ini. Jika nilainya lebih dari atau sama dengan 60, maka dia true lulus. Kalau dia kurang dari 60, maka dia false atau tidak lulus. Seperti itu. Nah, ini ya, udah. Oke, untuk mencari nilainya ini kita tarik lagi. Nah, oke. Ini terdapat satu nilai yang tidak lulus, padahal dia mendapatkan nilai
86. Kenapa ini? Kita cek terlebih dahulu. Oh, nah ini bukan I9 ya. Kita cek I berapa nih? I8. Di sini diganti. Nah, dia tidak lulusnya 1 karena nilainya adalah 55. Oke, yaitu untuk penggunaan rumus sederhana di Microsoft Excel. Masih banyak rumus-rumus yang lain yang bisa digunakan sesuai dengan kebutuhan masing-masing. Ingat, untuk mencari jumlah tadi menggunakan rumus sum, mencari nilai tertinggi itu max, mencari nilai terendah itu min, rata-rata itu average, sedangkan keterangan itu if tadi ini. Ini untuk mencari data yang sering digunakan. Tuh, nah. Oke, untuk penggunaan rumus ini sangat membantu sekali ya. Contohnya apabila ada perubahan data, kita tidak perlu menggantinya satu persatu. Contoh, untuk nilai matematikanya mungkin dari guru ada perubahan, jadi ada nilai yang salah, kita hapus dulu. Nilai yang benar itu misal ada 54. Nih, ini contohnya saya ambilkan dari Excel lain misal seperti itu. Kita tidak perlu di sini nanti menghitungnya lagi. Nah, nilai terendah di sini kan 74. Misal data ini saya masukkan ke kolom ini, ke kolom matematika, maka data ini akan berubah semua. Jumlahnya tadi berubah, terus ini saya hapus dulu, terus nilai ternilainya juga berubah, dan lain-lainnya juga berubah. Nah, seperti ini. Bahkan keterangan lulus ini juga bisa berubah kalau kita merubah salah satu dari nilai ini. Misal saya kasih 20 di sini, rata-ratanya kan akan berubah. Ini 58. Kenapa ini tidak berubah? Karena ini ya, datanya dia tidak ini. Nah, ada kesalahan ini. Harusnya I5. Seperti ini. Dia tidak lulus. Ini kalau ada kesalahan seperti ini, enaknya seperti ini aja. Kita tarik ulang. Ini kita coba rubah, apakah nanti bisa berubah keterangannya. Ini si Sania, dia lulus ya. Coba saya rubah menjadi 20. Nah, dia tidak lulus. Nah, itu fungsinya menggunakan rumus. Jadi kenapa harus menggunakan rumus? Nah, ya itu tadi, mempermudah kita dalam mengolah data ya. Biasanya kalau datanya ini sudah selesai, akan dirubah menjadi grafik. Caranya seperti apa atau bagaimana? Nah, yang akan saya rubah grafiknya itu nanti adalah nilai dari ini mapel, masing-masing mapel, dan dari namanya. Contohnya seperti ini. Kita blok terlebih dahulu ini ya, dari nama sampai sini. Ini datanya, data awal, terus klik insert, pilih sini. Ini ada beberapa bentuk grafik, ada yang circle atau lingkaran, ada yang batang, ada yang ini line. Saya di sini mencontohkan menggunakan batang saja yang lebih mudah. Klik batang ini ya. Nah, di sini ada beberapa ini bentuk, silakan dipilih sesuai dengan kesukaan atau sesuai kebutuhan. Nah, di sini saya menggunakan yang pertama ini biar lebih mudah nantinya. Oke. Sini saya klik. Nah, akan muncul data seperti ini. Ini saya geser dulu. Ini adalah data nilai mata pelajaran yang didapatkan masing-masing siswa. Seperti ini ya.
Kartnya bisa diganti judul, nilai mapel seperti misal contohnya itu. Nah, di sini series pertama itu berarti namanya harusnya adalah matematika. Nah, kita bisa lihat di sini Ridwan di ini batang biru itu nilai matematika adalah 78. Di sini tertulis 78. Kalau untuk grafiknya ini di sini 80 kurang sedikit berarti 78 sesuai dengan data sini. Nah, sesuai ya. Seperti ini. Untuk selanjutnya ini ada data yang oranye itu berarti nilai bahasa Indonesia, yang ini abu-abu ini berarti nilai siskomdik. Nah, jadi ini bisa dilihat di grafiknya, kita bisa membuat grafiknya supaya apa? Supaya mempermudah dalam pembacaannya, membaca datanya. Ini datanya masih hanya ada 5. Kalau nanti datanya ada lebih dari 100 data, pasti yang namanya grafik ini akan bisa ini mempermudah kita dalam membaca data. Oke ya, itu untuk pembuatan grafik serta penggunaan beberapa rumus di Excel yang mudah, sederhana. Untuk pembahasan lain bisa kita lanjutkan di pertemuan selanjutnya atau di video selanjutnya. Semoga ini bisa dipahami ya, bisa bermanfaat juga. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.